Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Ih, pantai. Mamaku ingin bermain pasir. Aku akan membuat istana pasir yang indah untuk mama dan oma. Ucap Risa dengan gembira. Nia dan Bu Dinar yang melihat Risa gembira pun tersenyum dengan perasaan yang ikut senang. Iya, tapi jangan lupa untuk berganti pakaian dahulu yuk. Ajak Nia kepada sang anak. Nia memang sengaja membelikan baju ganti untuk Risa sewaktu di supermarket tadi. Dia tahu sang anak pasti akan senang bermain pasir. Risa mengangguk dan berlari kecil mendekati sang mama. Bunda di sini saja ya. Jagain barang-barang. Sekalian beli tikar untuk di sini. Tempatnya pun sejuk, tidak begitu panas. Ucap Nia yang diangguki oleh Bu Dinar. Yuk sayang. Ajak Nia kepada sang anak setelah melihat respon dari sang bunda. Risa berlari kecil mendahului sang mama untuk menuju ke kamar mandi. Bu Dinar tersenyum tulus melihat kepergian sang anak dan cucunya yang merasa sangat senang. Sika, kenapa sih kita harus bertemu Nia dan ibunya? Bikin ibu tidak mood saja. Oceh Bu Maya di dalam mobil. Ibu juga sih, sudah tahu itu di supermarket besar. Tapi malah mempermalukan kita semuanya. Jawab Randa yang sebenarnya sebal dan sudah lelah menahan malu sedari tadi. Bu Maya menoleh ke arah Randa yang sedang fokus menyetir di sampingnya. Kok kamu malah menyalahkan ibu sih? Salah kamulah, kenapa kamu bawa uang tidak cukup? Malu-maluin saja. Ucap Bu Maya yang membuat Randa meliriknya dengan jengah. Aku membawa uang segitu ya, memang hanya uang itu yang aku pegang saat ini ibu. Lagian dari aku menikah, Mas Ilham belum memberiku uang nafkah sama sekali. Dan selama ini makan pakai uang tabungan aku, belum keperluanku lainnya. Jika pengeluaran terus yang kulakukan tanpa pemasukan ya zang dong aku. Jawab Randa yang berani membantah ucapan sang ibu mertua. Sebelumnya kan aku juga sudah bilang kalau aku hanya bawa uang pas-pasan. Ibu saja yang tetap kekeh ingin membeli apa yang ibu inginkan. Cetia, jangan menyalahkan aku. Lanjutnya dengan menahan perasaan yang geram. Kok kamu perhitungan sekali sih, Ran? Uang untuk kebutuhan hidup saja kau perhitungkan. Kamu lupa jika yang kamu tempati itu rumah milik siapa? Lagian soal barang tadi itu kan juga keperluan bayi kamu. Harusnya kamu tahu diri sedikit. Ucap Bu Maya yang membuat Randa menahan senyumnya. Perhitungan gimana sih, Bu? Ibu lihat sendiri bukan? Mas Agung dan Mbak Ana yang juga tinggal di rumah ibu, ikut makan tapi tidak memberi uang. Ibu pernah protes ke mereka juga tidak? Jawab Randa yang berani mengungkit keluarga Agung. Ana menatap tajam ke arah Randa dari belakang kala namanya ikut disebut oleh Randa. Ya, Agung kan belum dapat pekerjaan. Ana juga tidak bekerja, dia sibuk mengurus Dini. Jadi wajar saja jika mereka belum mampu memberi uang jatah kepada ibu. Lagian mereka juga tinggal lebih dahulu di rumah ibu. Kamu yang masih baru harusnya sadar sedang berada di rumah siapa dan harus melakukan apa. Jangan kebanyakan protes. Sanggah Bu Maya yang membela anak kesayangannya. Rumah siapa, rumah siapa? Dia tidak tahu saja jika rumah tersebut sudah beralih atas namaku. Harusnya aku yang berkata seperti itu, bukan malah dirinya. Bodoh. Batin Randa dalam hati kalau mendengar ucapan Bu Maya. Sika, aku diam saja masih diikut-ikutkan, gimana kalau aku ikut protes? Yang ada malah aku disuruh memberi uang jatah ke ibu lagi. Tidak sudilah aku. Batin Ana yang sedang duduk di kursi penumpang di belakang bersama sang anak. Randa hanya diam dan menjawab ucapan dari ibu mertuanya. Suasana hening di dalam mobil milik Randa setelah beberapa perdebatan antara Randa dan Bu Maya tadi. Bahkan Ana yang merasa masih malu pun tidak ingin ikut campur dalam percakapan mereka. Mama, aku lapar. Ucap Dini mendongak menatap ke arah Ana. Ana menoleh menatap ke arah Dini dengan tatapan sendu. Tahan ya sayang, sebentar lagi kita sampai rumah. Makan di rumah saja ya. Bujuk Ana kepada Dini. Dini yang tidak kuat menahan lapar pun hanya bisa merengek meminta makan kepada sang mama. Aku lapar, Ma. Rengek Dini kepada sang mama. Makan roti ini saja ya nak ya. Mama tidak bawa uang sama sekali nak. Ucap Ana kepada Dini yang masih saja merengek. Ana hanya bisa pasrah jika nanti dia akan dihina oleh Randa maupun dan mertua. Randa yang jengah mendengar rengekan Dini pun akhirnya membawa mobilnya memasuki area rumah makan. Ana menatap ke arah Randa. Randa turun dari mobil dan memasuki rumah makan sendirian.
membuat Bu Maya dan Ana menatap heran kepada Randa. Sika bukannya ngajak kita untuk makan, dia malah turun sendirian meninggalkan kita di sini. Gumam Bu Maya yang sebal melihat kepergian Randa. Beberapa menit kemudian, Randa kembali lagi membawa kantong plastik berisikan nasi bungkus. Dia memasuki mobilnya dan memberikan kantong plastik yang dia beli tadi kepada Ana. Aku sengaja belinya dibungkus. Jika aku mengajak kalian turun, takutnya akan memilih menu yang mahal. Dan uangku kurang bikin malu seperti tadi. Ya kalau supermarket tadi kita tidak jeti membeli tidak masalah. Kalau di rumah makan habis makan tidak mampu membayar yang ada, kita akan menjadi babu di rumah makan tersebut. Ucap Randa sedikit menyindir sang ibu mertua. Nanti kita makan di pom bensin saja. Sekalian aku ingin mengisi bensin. Lanjut Randa yang diangguki Ana dengan senyuman, sedangkan Bu Maya hanya diam enggan berbicara. Randa melanjutkan perjalanan mereka. Beberapa kilometer dari rumah makan tersebut terdapat pom bensin. Randa memutar setir mobilnya memasuki ke area pom tersebut. Dia memarkirkan mobilnya di tempat rest area. Randa turun dari mobil menuju ke toko kecil yang berada di pom tersebut. Dia kembali lagi sembari membawa botol air minum keempat. Sesampainya di mobil, Randa mengambil lagi kantong plastik yang berisikan makanan tadi yang sempat dia berikan kepada Ana. Dia memilih menu yang khusus untuknya. Lalu dia memberikan satu bungkus kepada Ana, lalu ke Dini yang bungkusnya lebih kecil. Dan terakhir dia berikan kepada Bu Maya. Terima kasih ya Ran, ucap Ana dengan senyuman tulus yang hanya dijawab anggukan kepala oleh Randa. Bu Maya yang jual mahal pun enggan menerima bungkusan makanan tersebut. Melihat sang mertua yang enggan menerimanya, Randa tidak memperdulikan hal itu. Dia memasukkan lagi nasi bungkus tersebut ke kantong plastik dan menaruhnya di dashboard mobil. Randa, Ana dan Dini menikmati makanan mereka masing-masing. Bu Maya tidak ingin melihat mereka makan, jadi dia hanya menoleh ke arah jendela pintu mobil. Ibu tidak usah malu. Kalau lapar ya dimakan, kalau haus ya itu sudah ku belikan minum. Tapi jika tidak mau ya tidak masalah. Tapi nanti jika make ibu kambuh jangan cerita yang tidak-tidak kepada Mas Ilham ataupun Mas Agung. Ucap Randa di sela-sela mengunyah makanannya. Bu Maya hanya melirik kantong plastik yang berisikan nasi bungkus tadi. Dia menelan salivanya dengan susah payah. Sebenarnya dia juga lapar, tapi dia malu dengan Randa. Bu Maya yang sudah tidak mampu menahan rasa laparnya pun dengan segera mengambil kantong plastik tersebut dan mengambil nasi bungkus bagiannya. Hal itu membuat Randa menahan senyumnya dengan susah payah. Nio dan Chandra dibuat pusing dengan keadaan kantor. Mereka kini sedang berada di ruangan milik Nio. Mereka berdua sedang merencanakan sesuatu untuk membongkar siapa dalang yang menjadi tikus di perusahaan ini. Otakku benar-benar buntu untuk memikirkan masalah ini. Gumam Chandra sembari memijat pelipisnya dengan pelan. Nio yang sedang berkutat dengan laptopnya pun hanya mampu melirik ke arah Chandra. Dia juga sama halnya dengan Chandra. Dan saat ini harapan mereka hanyalah kepada dua orang suruhan Nio. Mereka terlalu cerdik melakukan hal ini. Kuakui ini memang sangat sulit untuk ditembus, ucap Nio yang diangguki pasrah oleh Chandra. Tapi setidaknya kita sudah mendapatkan identitas bos mereka walaupun itu masih hanya perkiraan kita saja. Lanjut Nio lagi. Menurutku sih belum ada kemajuan. Itu masih perkiraan kita. Dan tidak mungkin kan jika kita menuduh orang tersebut tanpa bukti yang akurat. Ucapan Chandra membuat Nio terdiam. Benar juga apa yang dikatakan Chandra menurut Nio. Kini mereka terdiam memikirkan jalan keluar dari masalah ini. Tapi tidak lama kemudian ada file masuk di laptop yang sekarang berada di hadapan Nio. Nio mengklik file tersebut dan langsung melototkan matanya dengan terkejut. Dia berusaha fokus membaca isi file tersebut. Setelah dia membaca semuanya, lalu dia menoleh ke arah Chandra yang membuat Chandra juga menatapnya dengan heran. Kenapa Nio? Tanya Chandra kepada Nio dengan raut wajah yang penasaran. Nio tidak menjawab, dia hanya menatap Chandra dengan tatapan terkejutnya. Nio, kenapa? Sampai kau menatapku seperti itu? Tanya Chandra mengulangi pertanyaannya. Lagi-lagi Nio tidak menjawab. Dia hanya memberikan laptopnya kepada Chandra agar Chandra membacanya sendiri. Chandra pun membaca file tersebut dengan fokus hingga selesai dan betapa terkejutnya dia sama seperti Nio. Pak Hamdi, gumam Chandra kepada Nio. Nio menganggukkan kepalanya dengan sama. Kok Om bisa setega itu dengan ayah?
Gumam Nio kepada dirinya sendiri dan tentunya masih didengar oleh Chandra. Chandra pun tidak bisa menjawabnya, dia juga tidak tahu jika Pak Hamdi adalah orang yang tega melakukan hal ini kepada perusahaan. Kakak bisa minta tolong untuk menghubungi papamu. Hanya papamu yang mengetahui semua tentang Om Hamdi selain ayah. Ucap Nio yang langsung diangguki oleh Chandra. Chandra pun segera menelepon sang papa, meminta papanya untuk pergi ke perusahaan sekarang. Jangan disuruh kemari, kita ketemuan saja atau kita ke rumahmu. Ucap Nio yang memotong ucapan Chandra saat dia ingin meminta papanya untuk datang ke kantor. Nio yang paham pun hanya menganggukkan kepalanya dan langsung berbicara dengan sang papa. Setelah mengatakan apa yang diucapkan oleh Nio, Chandra pun langsung memutuskan sambungan teleponnya. Kata papa jangan ke tempat luar kalau membicarakan hal penting tentang perusahaan. Lebih baik kita ke rumah saja. Ucap Chandra yang diangguki oleh Nio. Nio menyimpan file yang dikirim tadi ke flash disk. Lalu dia mencabut flash disk dan membawanya pergi. Dia sangat penasaran apa benar data itu tidak salah atau hanya ada kesalahpahaman saja sehingga data-datanya menunjuk ke arah Om Hamdi. Di mobil Nio meminta Chandra yang menyetirnya. Pikirkannya terlalu kalut dengan apa yang sedang terjadi. Dia tidak menyangka bahwa adik kesayangan sang ayah bisa setega itu dengan ayahnya jika memang itulah Om Hamdi. Aku harus cerita bagaimana nanti kepada ayah kah? Jika memang itu benar ulah Om Hamdi. Ucap Nio yang seperti bisikan tetapi masih dapat didengar oleh Chandra. Chandra yang sedang fokus menyetir pun melirik ke arah Nio sebentar. Kita kan belum tahu kebenarannya Nio. Siapa tahu datanya hanya sama persis saja. Siapa tahu orang lain yang hampir sama dengan Pak Hamdi. Jawab Chandra menenangkan Nio. Tapi sudah ada fotonya kak. Tidak mungkin jika itu menyimpang ke orang lain. Ucap Nio yang sekarang sudah sangat pasrah. Kita pastikan terlebih dahulu. Semoga itu semua hanya salah paham saja oke? Jawab Chandra yang berusaha menenangkan pikiran Nio. Nio yang sudah pasrah pun hanya menganggukkan kepalanya dengan lemah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika memang itu adalah Om Hamdi. Tapi dalam hatinya dia selalu merapalkan doa agar itu hanya kesalahpahaman semata. Hampir 30 menit dari kantor akhirnya mobil yang dikendarai Chandra pun sudah sampai di rumahnya. Dia dengan segera memarkirkan mobilnya dan langsung keluar diikuti oleh Nio. Assalamualaikum Pak. Sapa Chandra saat memasuki rumahnya. Dan dilihat bahwa Pak Heri sudah siap menunggu kedatangan mereka. Waalaikumsalam, akhirnya kalian datang juga. Kita jangan berbicara di sini. Kita ke taman belakang saja. Ucap Pak Heri sembari membawa laptop miliknya. Pak Heri berjalan terlebih dahulu dan diikuti oleh Chandra dan Nio di belakangnya. Sesampainya di taman, Pak Heri duduk di bangku yang tersedia. Saat Chandra telepon tadi, saya langsung mengecek masalah perusahaan. Dan saya paham apa yang sedang terjadi di perusahaan. Ucap Pak Heri tanpa basa-basi. Pak Heri menatap ke arah Nio dengan sedih. Dia mengerti bagaimana apa kayak Gojek paling hemat. Dia tidak tega ingin membicarakan hal ini kepada Nio. Nio, maaf sebelumnya jika saya lancang membuka dokumen perusahaan tanpa permintaan dari ayahmu. Ucap Pak Heri yang diberi gelengan kepala oleh Nio. Tidak masalah Om, tapi tolong. Apapun yang Om dapatkan tolong beritahukan kepadaku. Entah itu penting atau tidak menurut Om. Jawab Nio yang sudah siap dengan konsekuensinya. Pak Heri menghela nafasnya dalam-dalam. Tadi kamu kemari ingin bertujuan apa? Tanya Pak Heri kepada Nio. Tanpa menjawab, Nio dengan segera mengambil flash disk yang berada di saku kemeja yang dia pakai. Nio memberikan flash disk tersebut kepada Pak Heri dan dengan senang hati diterima oleh Pak Heri. Tanpa banyak bertanya, Pak Heri langsung menancapkan flash disk tersebut ke laptopnya. Lalu dia membuka file yang ditunjukkan oleh Nio. Dia mengklik file tersebut dan membacanya dengan saksama dan teliti. Nio dan Chandra menunggu respon dari Pak Heri dengan deg-degan dan gugup. Pak Heri menghela nafas saat sudah selesai membaca data yang tertera. Semua data yang tertulis memang benar jika itu adalah Pak Hamdi. Ucap Pak Heri yang membuat Nio memejamkan matanya. Tapi Pak, bukannya Pak Hamdi itu adik dari Pak Rama? Kok bisa dia setega itu melakukan hal seperti ini? Apalagi perusahaan yang sedang dia mainkan itu adalah perusahaan kakaknya sendiri. Kini Chandra yang berucap karena melihat Nio yang mungkin tidak sanggup berkata-kata. Pak Heri menganggukkan kepalanya dengan pelan. Iya,
Pak Hamdi adalah adik kesayangan dari Pak Rama. Tapi di balik itu, semua banyak kejadian yang membuat orang memang tidak mempercayai hal tersebut. Ucapan Pak Heri membuat Nio menoleh dengan tatapan penasaran. Pak Heri tersenyum lemah di hadapan Nio. Dia merasa menyesal karena telah gagal menahan Pak Hamdi pada waktu itu. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Pak Rama. Tapi saya masih belum berani angkat bicara. Karena menurut saya bukti yang saya pegang belum begitu kuat. Ditambah Pak Hamdi adalah adik kesayangan dari Pak Rama itu sudah dipastikan sangat sulit untuk saya meyakinkan Pak Rama. Lanjut Pak Heri bercerita. Nio dan Chandra dibuat penasaran dengan ucapan Pak Heri. Bersambung.